Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi bi tigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah selesaikan kaji tentang hari kiamat dan hari-hari yang mengiringinya, yaitu yaumul ba'ats, hari berbangkit, yaumul hisab, hari perhitungan, al-mizan, sirat. Kemudian orang-orang beriman nanti akan kekal di neraka, kekal di surga ya. Orang beriman kekal di surga, orang-orang kafir kekal di neraka. Orang-orang beriman itu pada akhirnya akan masuk surga pada akhirnya, walaupun sebagian barangkali akan ada yang diazab terlebih dahulu berdasarkan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia, diazabnya karena adilnya Allah. Jadi kalau Allah azab pendosa itu karena Allah itu maha adil. Kalau Allah masukkan kita ke dalam surga itu karena Allah maha penyayang. Nah, lagi-lagi kita bawa pertanyaan dahulu ya ketika kita membahas sifat-sifat Allah. Allah itu tidak harus adil. Allah tidak harus adil. Lain dengan Mu'tazilah yang mengatakan Allah harus adil. Dan kita katakan berkali-kali, kenapa Allah itu tidak harus adil? Karena kalau Allah adil, maka tidak ada satu pun di antara kita yang berhak masuk surga. Kalau Allah itu harus adil, maka Allah tidak boleh mengampuni dosa walaupun sedikit. Ya Pak ya, kalau Allah itu adil. Adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang tidak ada dosa? Ada dosa semua? Ada dosa. Berarti awak nanti masuk surga atau masuk neraka? Laita lo, itulah pertanyaan. Laita lo nak? Nah, karena nak tahu masuk neraka. Padahal kita tahu kita ini banyak dosa, tapi kita tidak sanggup masuk neraka, maka kita minta kepada Allah apa? Bukan keadilan Allah. Jangan doa, ya Allah tunjukkan keadilanmu masuk neraka sadonya. Tapi yang kita minta pada Allah itu apa? Ya Allah tunjukkan kemurahanmu, ya Allah tunjukkan ampunanmu. Ya, jadi kalau ada orang diazab itu karena Allah adil. Kalau kita nanti masuk surga itu karena Allah penyayang, itu karena Allah pengampun. Ya, hati-hati bapak-bapak ibu-ibu. Doa pada Allah itu memang dengan asmaul husna, tapi asmaul husna yang akan kita pakai itu ya, ada namanya sifat Allah itu sifat jamal, ada namanya sifat Allah itu sifat jalal. Sifat jamal, sifat jalal. Ya, ada lagi sifat jalal. Jamal ini sifat Allah yang indah-indah. Jalal ini sifat Allah yang agung.
atau yang menunjukkan keperkasaan Allah. Ya. Sifat Allah yang indah apa contohnya? Ghafur. Seperti Ghafur, Maha Pengampun. Ada lagi sifat jalal Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha perkasa, Maha agung. Apa itu? Muntaqim. Muntaqim. Seperti Muntaqim, Maha Pembalas. Maha Pembalas. Allah itu punya sifat jamal, apa contohnya? Halim. Halim. Tapi Allah juga punya sifat agung, sifat yang menunjukkan keperkasaan, apa itu? Mutakabbir. Mutakabbir apa artinya, Bu? Apa artinya, Pak? Sombong. Kalau halim artinya penyantun. Kalau mutakabbir artinya sombong. Ini namanya sifat jaiz saja bagi Allah. Allah itu boleh menunjukkan keagungan Allah. Allah juga boleh menunjukkan apa? Keindahan, sisi-sisi keindahan Allah. Dan itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Hal-hal ini tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Allah boleh sombong, Allah boleh penyantun. Allah boleh mengampuni, Allah juga boleh mengadili. Tapi kalau yang 20 yang kita bahas di awal itu tidak boleh. Ya, Allah ada, pasti Allah itu ada, mustahil tidak ada. Allah pasti berbeda dengan makhluk, mustahil sama dengan makhluk. Allah pasti mendengar, mustahil tuli, mustahil tidak mendengar. Kalau ini boleh nih. Allah boleh penyantun, Allah juga boleh sombong. Nah, ini namanya sifat jaiz pada Allah. Ya, makanya. Iyalah, ada yang mutlak. Mutlak itu absolut, yang 20. Yang 20 itu absolut. Tidak boleh tidak. Tapi kalau yang ini terserah Allah. Yang ini terserah Allah. Makanya kita baca sifat Allah yang nama Allah yang 99. Walaupun Allah itu maha sombong, walaupun Allah itu maha pembalas, walaupun Allah itu syadidul azab, maha pedih azabnya, tapi ketika mengenal Allah yang pertama kali kita kenal apanya dulu? Ar-Rahimnya dulu, Ar-Rahmannya dulu, sifat penyayang Allah dulu. Ya. Kita kenal Allah dari sifat penyayang Allah dulu. Itu yang perlu kita pahami dulu tentang Allah. Ya. Yang 20 tidak boleh tidak. Allah tidak boleh tuli, Allah tidak boleh buta, Allah tidak boleh tidak ada. Makanya kita akan belajar wujud dulu, Allah itu ada. Enak. Tapi kalau ini terserah Allah. Ya, ini terserah Allah. Maka yang kita harapkan nanti di akhirat apa? Bukan keadilan Allah. Kalau Allah adili kita, tidak ada satupun di antara kita yang berhak masuk surga. Itu kan tidak adil tuh, Pak. Sepanjang-panjang hidup manusia di dunia, mungkin Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa lama hidup di dunia? 1 milenium. Ya, 900 tahun lebih Nabi Nuh itu berdakwah. Berdakwahnya 900 tahun lebih. Hidupnya tentu lebih pula daripada itu. Gak 1000 tahun lah. 1 milenium Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Atau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umur 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kalau kita masuk surga, berapa lama kita masuk surga? Apakah 70 tahun juga? Itu adil enggak tuh, Pak? Kan enggak adil tuh. Kita mau membeli surga tapi modal kita cuma surga itu abadi. Sedangkan modal kita cuma enggak, lu 70 tahun potong jam lalu. 70 tahun potong jam lalu. Berarti enggak? 35 tahun. Potong jam alun balik. Belum balik. Berarti enggak? Kan ada itu ya, kalau hitung-hitung matematik ya. 70 tahun. Anggap sekarang 10 tahun pertama itu masa-masa belum balik, potong tinggal 60 tahun. 60 tahun potong jam lalu, tinggal separuhnya. Ya, potong pula dengan waktu kita bermaksiat. Maksiat ini anggap sepertiga dari sisa 30 tahun, tinggal 20 tahun. Modal 20 tahun ini belum tentu juga kita isi dengan ibadah. Boleh jadi kita isi dengan makan, jalan-jalan, perkara-perkara yang mubah lah, bukan ibadah. Paling-paling ibadah yang benar-benar kita lakukan itu kan cuma sholat. Sholat sehari berapa?
1 jam anggap, berarti 1/24. Iya, 1/20. Sakit modal awaknya. Kalau dihitung-hitung bana dari total umur yang 70 tahun, mungkin ibadah kita yang benar-benar ibadah paling-paling 10 tahun atau 5 tahun. Modal ibadah 5 tahun, yang mau dibeli apa tadi? Surga. Surga ini abadi, modal 5 tahun. Ibu menggalih lemuh menjual. Ya. Tapi karena Allah tadi maha pemurah, Allah mau. Karena Allah itu maha pemurah. Itu pemurahnya Allah. Apa pemurahnya Allah? Orang berbuat dosa tidak akan diazab oleh Allah kecuali sebanding dengan dosanya. Sedangkan orang yang berbuat baik, Allah berikan pahala berlipat-lipat dari apa yang dia perbuat. Berniat kita berbuat amal, berniat kebaikan, itu kita sudah dapat 1 pahala. Kalau kita lakukan kebaikan tadi, maka dapat 10 pahala. Niat misalkan tadi dari rumah, ambo kepai kamu saji, manga kamu saji pengajian, contoh. Kironya lah barangke kamu saji ustaz ndak tibo, contoh Pak yo. Dapat awak cie kebaikan tu Pak. Dapat 1 kebaikan. Kenapa? Sudah berniat. Ternyata jadi pengajian. Kalau memang niat kita lurus untuk menuntut ilmu, dapat 10 kebaikan. Ya, itu contoh. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat jamal Allah itu luar biasa. Walaupun kita tidak boleh nafikan ada juga sifat jalal Allah. Nah, karena kita tahu 2 hal ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena kita tahu Allah punya sifat jamal dan sifat jalal, maka kita mesti menyeimbangkan antara yang namanya khauf dan juga raja. Ada khauf, ada raja. Khauf ini rasa takut, raja ini rasa harap. Ya, kita takut pada Allah, tapi kita juga berharap pada Allah. Harus seimbang. Kalau orang takut saja pada Allah tanpa ada rasa raja, maka dia akan putus asa. Dosanya banyak, mau minta ampun dia pada Allah, tapi karena dia cuma mengenal Allah ini maha muntakim, tidak mau dia tobat. Kenapa dia tidak mau tobat? Tidak akan diterima tobat ambu doh. Sabanya iku dosa kecilnya. Masa Allah yang maha mulia itu mau menerima taubat saya? Tidak jadi-jadi dia tobat, putus asa. Padahal Allah katakan la tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Tapi kalau orang yang rajanya terlalu tinggi harapnya, terlalu tinggi optimisnya, menganggap entengnya, sudah baik dosa kecilnya, Allah kan maha pengampun kan. Dah dosanya enggak? Allah kan maha pengampun. Nah, itu kadang-kadang anak-anak pesantren ke bahayo ibu ya. Bahayonya anak pesantren kalau salahnya badalil salahnya. Ya anak SMA bercewek, contoh anak SMA cewek-cewek, nak yang bercewek-cewek ayo ambo lalai je. Tapi kalau anak-anak pesantren, bercewek-cewek yo, keceknya, iyo tahu ambo ni ko nak boleh. Tapi Allah kan maha pengampun. Ya, bahayo. Awak harus seimbang, khauf ada raja. Contohnya menyeimbangkan khauf dan raja apa? Nih, salat kita misalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Salat kita pasti diterima Allah enggak? Tentu. Allah ini maha indah, maha agung, maha mulia. Pasti Allah hanya akan menerima yang bagus-bagus saja. Pasti. Ya, pasti Allah hanya akan menerima yang bagus-bagus saja. Karena kita sadar bahwa Allah ini maha sombong, orang sombong ini kan gengsi tinggi, tidak mungkin akan menerima amal-amal yang asal-asalan kita lakukan. Maka kita baik-baiki wudhu kita. Maka kita juga baik-baiki pakaian kita. Pakaian kita mungkin bersih, mungkin suci, tapi agak-agak bau maco seketik waktu ka baju. Itulah contoh. Batu, sebab kita sedang menghadap zat yang maha sombong. Ya, kalau zat yang maha sombong itu tidak akan mau menerima yang ecek-ecek. Ya, yang asal-asalan tidak akan mau dia terima.
Tapi kita juga harus seimbangkan dengan apa? Raja tadi. Kita juga harus sadar bahwa kita pasti punya kekurangan. Kita juga pasti punya kelemahan. Ya, kalau kita survei sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang berani bilang sholat maghribnya tadi khusyuk? Hah? Siapa yang sholat maghrib tadi khusyuk? Pasti ada juga kita memikirkan hal-hal di luar sholat. Pasti ada juga. Tapi kita raja, kita harap, kita optimis. Allah pasti memahami itu. Allah pasti memahami kealpaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Pasti Allah akan terima juga. Jadi kita seimbang saja. Kita berusaha semaksimal kemampuan kita agar ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kita juga jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kalau terlampau tinggi khauf, was-was jadinya. Was-was. Akan takbirnya enggak? Allah. Enggak jadi. Batu. Iya, satu takbir boleh jadi ada hal lain nanti kena adiknya. Ya, asal ada yang teringat yang lain oleh dia ulang takbir, dia ulang-ulang terus takbir. Di pertengahan salat takana pintu rumah ala bakunci atau ulun dibatalkannya salat, ulanglah balik. Ndak sah salat awak biko, ndak diterima oleh Allah biko salat gitu. Batu, indak khusyuk. Itu karena terlampau khauf. Makanya dua ini harus diseimbangkan. Kita optimis, kita pesimis. Dua-duanya harus seimbang. Ya, kalau terlampau raja, terlampau optimis, harap saja yang muncul ketika sholat tekan tuiknya misalkan. Tekan tuik ketika sholat berbunyi, lanjut sajalah sholat. Kenapa lanjut sholat? Allah ini kan maha pemurah. Allah ini kan maha pemurah, Allah ini kan maha penyayang. Masa cuma gara-gara kentut Allah akan tolak salat saya? Nah, ini orang terlalu tinggi pula rajanya, dianggap entengnya nanti aturan-aturan salat. Ya, salat ketika ruku, ketika sujud, nampak punggungnya. Banyak orang-orang kini itu ya. Salat ketika ruku, ketika sujud nampak punggung, nampak sarwa kotuknya dalam. Ya, kalau nampak punggung mana sah salat? Terbuka itu aurat. Tapi keceknya apa? Allah ini kan tidak melihat pakaian kita. Kau raja terlampau tinggi itu juga meleset. Maka jangan kita balik sawalah. Harus seimbang antara khauf dan juga raja. Optimis, pesimis. Nah, itu konsep. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan baru. Apa itu? Permasalahan rukun iman yang keenam. Rukunnya yang keenam. Apa itu? Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bahas secara detail apa itu pengertian qadar, apa itu pengertian qada, tapi masalah takdir ini biasanya kalau kita bacanya kan takdir. Itu juga dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris orang nyebutnya apa? Faith, ya. Faith. Ya, sudah diatur. Ya. Kehidupan kita. Ada dialog apa istilahnya? Dialog filosofis. Do you believe in faith? Dia bilang. Apakah kamu percaya takdir? Ya. Kemudian apa kata si Neo nih? No, saya tidak percaya takdir. Kenapa? Because I don't like the idea that my life is under control. Ya, under someone's control. Karena saya tidak suka ide bahwa hidup saya dikendalikan orang lain. Nah, dia bilang seperti itu. Orang-orang banyak tidak suka dengan konsep takdir. Kenapa? Karena dia tidak suka diatur-atur. Nah, sekarang kita akan bahas konsep takdir ini secara Islam. Apa sebenarnya takdir? Bagaimana kita beriman kepada takdir? Bagaimana caranya agar kita tidak sesat dalam memahami takdir? Dalam hal ini kita ingin ceritakan sebuah kisah. Apa itu? Datang seorang pencuri kepada hakim. Bukan datang, didatangkan. Didatangkan seorang pencuri kepada hakim. Pencuri ini dia separuh pintar.
Nya santiang, tapi santiang buruk, cadiak buruk. Datang kepada hakim, kemudian hakim memutuskan karena syarat-syaratnya terpenuhi, barang yang dia curi juga barang berharga dan mahal, maka hakim katakan hukuman kamu adalah hukum potong tangan. Itu kata hakim. Apa kata si pencuri? Wahai Pak Hakim, saya ini mencuri karena Allah yang membuat saya mencuri. Allah yang takdirkan saya mencuri. Andai Allah tidak izinkan saya mencuri, maka saya tidak mungkin mencuri. Tapi sekarang saya mencuri, itu tanda bahwasanya Allah mengizinkan saya mencuri. Kan ya Bu ya, kalau ada orang berniat buruk, kalau Allah tidak izin, ada saja halangan. Ada orang misalkan janjian bercewek, di mana bercewek? Di Batang Agam. Ya, Batang Agam mau biko sore pulang sekolah, kecil anak-anak SMP. Boleh gali celik anak SMP. Jalan tepi Batang Agam, anak SMP, adu-adu. Tapi kiranya sudah pulang sekolah anak-anakku hujan hari. Tidak jadinya pergi bercewek. Ya, berarti Allah tidak izin. Pencuri ini itu alasannya. Pak Hakim, saya mencuri ini karena Allah izinkan saya mencuri. Andai Allah tidak izinkan, pasti Allah buat saya tidak bisa mencuri. Itu katanya. Ya, Allah yang membuat saya mencuri. Itu katanya. Orang Maliang, Paniang lo, orang-orang tidak tahu mungkin enak, tapi hakim punya candiak pula. Apa kata si hakim kepada si pencuri? Pencuri, yang menyuruh saya potong tangan kamu juga Allah. Yang menyuruh saya memotong tangan kamu juga Allah. Sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Siapa yang ngomong itu? Allah juga. Kamu ngaku mencuri karena Allah yang mengizinkan kamu mencuri. Saya juga motong tangan kamu dengan apa? Karena Allah juga yang suruh. Nah, ini kan dua sudut pandang sebenarnya, dan dua sudut pandang ini tidak boleh dibawa keluar dari ranah masing-masing. Saya juga pernah ceritakan ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, ada ibu-ibu di Durian Gadang, Durga, Carto kamu, Ustaz, padi ambo dimakan dek kambing orang sabalah. Padi ambo dimakan dek kambing orang sabalah. Ketika ambo hariaknya, keceknya, kambing ambo makan padi ibu itu dek Allah tu nan menggerakkan kambing tu. Ya, kambingnya lah di kabeknya tapi ndak arek, sehingga lapeh kambing ko, dimakannya padi ibu ko bertanya kambo, Ustaz, dimakannya padi awak. Tu ambo hariaknya, ambo minta ganti, keceknya kambing ambo ko makan padi ibu, de Allah nan manggarian kambing ko, makanya berjalan ke sawah ibu, dimakannya padi ibu. Tu kecek, kerja ko. Kecek ambo ke ibu nan bertanya ko, Bu, besok kalau ibu basobok jonyo balik tapuk mencuangnya sih. Bakok tapuk mencuangnya Ustaz. Kalau protesnya bakok batapuk mencuang ambo. Kecek ku Allah lah nan manggarian. Allah menggarian. Kambingnya petang dimakannya pada awak, Allah menggarian. Cik enak, aku bakoh. Tumbuk cik enak. Aku tumbuk bu, aku Allah menggarian kau. Am kaswinya. Di sekolah mako ada konsep. Kita pun lupa ya. Ada namanya konsep hakikat. Ada pula konsep namanya syariat. Bapak Ibu barangkali sering dengar ya, ada hakikat, ada syariat, ada tarikat, ada makrifat. Apa tuh? Nanti tarikat, makrifat nantilah kita bahas. Tarikat itu baliknya ke tasawuf, syukur, sabar, husnuzon, pokoknya bagaimana kita mengelola hati kita. Orang menyebutnya fikih kalbu, orang menyebutnya manajemen kalbu, orang menyebutnya tazkiyatun nafas, orang menyebutnya ilmu akhlak, terserah. Pokoknya masalah tarikat itu apa? Ibadah ruh, spiritual. Kalau fikih, halal dan haram itu ibadah jasad. Boleh tidak makan babi, boleh tidak minum khamar. Itu kan urusan jasad, itu fikih. Itu syariat. Itu yang syariat. Syariat itu tentang halal dan haram. Tapi hakikat, inilah dia nih, kaji tauhid. Kami dulu di sekolah ditanya oleh murid,
nya santiang murid ko banyak membaca barangkali atau sering nonton video ceramah. Sebab kalau murid-murid tidak membaca, murid-murid tidak suka dengar video ceramah, tidak akan mungkin bertanya hal ini. Ambo senang kalau ada murid-murid bentuk itu. Walaupun murid-murid ko ada pulunan kadang-kadang agak-agak ateisnya Pak. Yo ada anak-anak ko agak-agak ateis kan kadang-kadang anak-anak sekolah bentuk itu. Kalau rasa ingin tahunya tinggi. Kadang nyoba tanya Ustaz, Allah tu baik tak? Yo cak, Allah tu baik. Bako ada anak SD nan mati dek karena cacingan Ustaz. Ada anak kita tu sehingga mati cacingan. Kan kadang-kadang anak-anak bertanya serupa itu Pak ya. Ustaz Allah tu baik tak? Bako ada orang yang rajin beribadah tapi miskin saja Ustaz. Kan bisa jadi bertanya seperti itu anak-anak kalau rasa ingin tahunya tinggi. Nah, bagaimana menjawabnya? Pakai ilmu tauhid dan itu sudah kita jawab di awal-awal kaji. Ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Ya, apakah Allah itu jahat? Bolehkah Allah memberikan kita penyakit dan seterusnya? Kalau Bapak Ibu tidak sempat nonton dulu, silakan tengok di YouTube ya. Kita rekam, kita upload. Silakan tengok di YouTube kaji ini. Kitab Aqidatul Awam. Nah, cara menjawab itu kan bahasa seni. Cara jawab itu pakai seni. Jadi yang bo tanya kepada murid-murid, sianan lai punya rol basi gitu. Sianan lai punya rol basi gitu. Apinya Ustaz adonan penyorol basi cik pai ambo kan anak nan bertanya tadi namanya Gibran ambo terkenal tapi bukan Gibran ya bodoh kemana-mana Gibran mat caliak Ustaz tangan wak caliak tangan mana tangan ni Ustaz botapu ya tuan buat tanya, sakit tak? Yo, sakit Ustaz. Kini Ustaz tanya, siapa yang bikin rasa sakit? Siapa yang bikin rasa sakit? Kalau ibu ditanya apa nan ibu jawab? Saya nak membuat tangan tersakit kira-kira. Ambo ya manokok wah. Tapi kan sakit tangannya, nan membuat sakit itu siapa? Itulah contoh cara menjawab. Harusnya ditanya balik. Ustaz mananya dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang hakikat atau syariat? Sebab dari sudut pandang hakikat yang kita nilai adalah hakikat. Hakikat itu apa? Memang sesuatu yang mungkin tidak tampak dek mata atau sesuatu yang batin. Tapi kalau syariat berarti awak mananya secara zahir. Ulang balik. Ambo tapuak tangannya, kemudian nyoba tanya. Ambo bertanya, sakit tak? Iyo sakit Ustaz. Siapa nan membuat sakit? Kalau kita tanya secara hakikat, maka rasa sakit, rasa senang, rasa geli, semuanya nan membuat siapa? Allah. Ya. Andai kita katakan secara hakikat yang membuat rasa sakit adalah manusia, syirik. Syirik Pak jadi. Bapak Ibu makan, setelah makan kita kenyang. Kini nan membuat awak kenyang itu makanan atau Allah? Secara hakikat Allah. Kita sakit pergi berobat, setelah berobat kita minum obatnya, hilang penyakit. Yang menghilangkan penyakit itu Allah atau obat? Itu contoh. Itu apa namanya tuh? Itu hakikat. Hakikat segala sesuatu, apakah itu yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan, adalah dari Allah. Titik. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada yang meyakini bahwa yang menyebabkan sesuatu itu selain daripada Allah, syirik. Yo, hati-hati mana kau Bapak Ibu. Tapi secara syariat yang kita nilai adalah zahir. Makanya Nabi katakan nahnu nahkumu bizawahir. Ambo tadi dek murid ko jadi ambo pagarahan. Sianan membuat sakit. Agaknya Ustaz syirik itu. Syirik. Oh ndak Ustaz, yang membuat sakit kok Allah. Berarti nak perlu membalih. Kan tu jadinya. Ya nak.
Kalau dikecean nan mambuik sakit adalah Allah, berarti nyo nak boleh membalih kamu, balik ke Allah. Kamu itu jadi. Ya. Maka kita luruskan. Apa itu? Secara i'tiqad kita yakin bahwasanya rasa sakit itu muncul karena rasa sakit itu diciptakan oleh Allah. Namun secara zahir, kenapa muncul sakit? Karena dipukul. Siapa yang memukul? Ustadz. Karena ustadz yang memukul, maka saya juga berhak membalas. Itu kira-kira konsepnya. Ambu agi harol kanyo. Akorol balihlah ke ustadz. Iko nan namanya syariat. Iko nan namanya apa? Syariat. Nan membunuh, dibunuh. Tak bisa, sudahnya membunuh orang ya Pak ya, sudahnya membunuh orang kecilnya. Dah ambo nak membunuh ado, ambo menyai lianya saja nya dan mencabut nyawanya malaikat Israel. Kan itu jadi. Ya. Kan itu jadinya tuh. Kalau memang kaji-kaji hakikat, itu nak dibawa karena zahir, karena syariat. Syariat kalau dibawa kepada hakikat ni bahaya juga, bisa syirik jadinya. Ibu dia gih dek laki ibu piti 1 juta. Nan magih rasaki sepo. Ndak terima kasih ibu ke laki ibu dah. Gagiannya 1 juta ya ndak aniang saja bu. Dalam hati alhamdulillah. Tu laki lah menunggu saja baku aniang saja pajak. Aku aniang saja ke. Dan lagi 1 juta aniang saja ya nak. Ibu tanya dia laki ya nak, baku aniang saja. Kecil ibu. Dah, nan magi rasaki itu Allah. Kecil laki ibu kira-kira. Abu suka pitih dia. Baku ambil balik dah. Nan mencabut rasaki Allah loh. Kan udah itu jadi. Nan magi rasaki Allah, nan mencabut rasaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan kerajaan pada seseorang, Allah juga bisa mencabut kerajaan dari seseorang. Allah nan punya kerajaan sedonya. Nabi Muhammad sudah paham ini konsep. Ada perbedaan, ada hakikat, ada zahir. Makanya Nabi katakan apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Kita bersyukur pada Allah itu apa namanya tuh? Itu hakikat. Karena kita yakin, karena kita sadar bahwa semua rezeki yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Kita berterima kasih kepada manusia karena kita paham syariat. Bahwasanya semua yang datang kepada kita itu ada sebab-sebab zahir atau sebab-sebab yang tampak oleh kita. Dapat awak piti 1 juta, siapa nan magih tadi? Nan magih adalah laki kita, suami kita magih, maka berterima kasih. Hilang penyakit awak tadi, memang hilang penyakit itu Allah yang mengangkat penyakit, tapi sebab zahirnya sebab ubik nan diagih dari dokter tadi, maka kita terima kasih ke dokter. Cukup terima kasih, tergantung. Kalau ada tarifnya baik ya. Yang kecil lo sudah sehat awak enak, kecil pak dokter, bu biaya ibu berbek 3.850.000. Tu tambah kamar sehari yang 400.000. Wallahualam lah. Ayo. Kecil ibu, lama saja. Penyakit ambo ku hilang sebab nak bisa lamun dia itu. Ditapuaknya lu mencuang ibu lihat di dokter enak. Protes ibu. Kau tapuak mencuang bu, ku Allah lu garian ku dokter. Nah, hakikat jangan dibawa kepada syariat. Syariat itu jangan pula dicampur adukkan dengan hakikat. Hakikat itu keyakinan kita, sedangkan syariat adalah apa yang kita amalkan. Yang kita yakini semua rezeki berasal dari Allah, yang kita lakukan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan rezeki itu ke awak. Baru kita masuk ke dalam permasalahan takdir. Secara hakikat kita yakin bahwa semua tingkah laku kita, semua gerak-gerik kita itu Allah yang atur. Bahkan Pak Arifin menukar duduk sabanta aku tu Allah atur sebelum Pak Arifin lahir. Ya Bu ya. Ibu memakai baju warna apa malam ini, tilakuang warna apa malam ini, itu sudah Allah atur. Itu secara hakikat. Harus kita yakin. Di mana kita nanti akan mati Ustaz? Allah sudah atur. Berapa orang cucu saya nanti Ustaz? Allah sudah atur.
Orang mana minantu nanti Allah sudah atur. Baralai uban di kepala Allah diatur oleh Allah. Umur bara gigi lara Allah diatur oleh Allah. Itu secara keyakinan. Jadi awak menjalani duit ke awak secara keyakinan ke awak menjalani apa yang sudah Allah tulis saja. Itulah kira-kira. Tapi secara zahir, apakah kita tahu apa yang Allah tulis? Kok contoh Bu yo, besok hari esok, kira-kira ibu bapak besok akan dapat duit banyak atau tidak dapat duit sama sekali? Kita tidak tahu. Allah tahu tidak? Aku contoh ya. Untuk rezeki kita besok, kita tidak tahu akan dapat berapa. Bisa jadi banyak, bisa jadi tidak dapat sama sekali untuk rezeki kita besok. Tapi Allah tahu. Tapi Allah tahu. Kita tahu bahwa Allah tahu. Kita tahu bahwa Allah tahu, maka kita tenang hati kita. Dalam keyakinan kita bagaimana? Apapun yang Allah tuliskan untuk saya esok hari, itulah yang terbaik. Itu namanya awak paham hakikat. Tapi secara syariat, kita melihat hukum zahir. Zahirnya, orang yang dapat rezeki itu yang malas-malasan atau yang rajin kerja? Itu contoh. Zahirnya, orang yang dapat rezeki adalah orang yang keluar mencari, bukan orang yang menunggu-menunggu saja. Secara zahir, walaupun ada juga kejadian di mana orang ini tidak keluar rumah tapi dapat rezeki, bisa jadi juga. Tapi secara zahir, mesti dia keluar rumah baru dia dapat rezeki. Atau contoh lain, ya, yang gadi-gadi, bujang-bujang, ya, atau nak nambah, tidak tahu awak dia nak. Ya Pak Us. Atau nak minantu. Aduh anak kita masih gadih, alun balaki. Siapa lakinya nanti? Awak tahu enggak? Awak enggak tahu. Allah tahu enggak? Allah tahu. Apakah dengan demikian anak kita di rumah saja dikurung? Apakah dengan demikian awak sebagai orang tua diam-diam pula enggak mencari? Kecik ibu, ayahnya jodoh kok kalau lah tiba-tiba. Tu anak kau kurang saja lah milik. Tu enggak usah awak diam-diam anyang-anyang saja lah awak, enggak usah sampaikan ke orang. Enggak seperti itu konsep. Memang jodoh itu kalau akan datang juga, tapi secara zahir ada jalan. Apa contohnya jalan? Anakku dapat jodoh di mana? Kawan SMA-nya dulu, contoh. Kawan SMA-nya dulu. Ya, cewek-cewek indah. Tu bakok bisa kawan SMA dulu. Ayolah dipatui-patui dari jauh saja. Tahu enggak proses. Contoh. Ya Pak ya. Apalagi contoh. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Umar bin Khattab tahu bahwasanya jodoh anak ini sudah diatur oleh Allah. Tapi ketika Hafsah menjadi janda, Hafsah, ya, kemudian Umar bin Khattab pun datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, anak saya menjanda, mau tak nikah dengan anak saya? Itu kata Umar bin Khattab. Tak mau Abu Bakar. Datang pula Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, anak saya menjanda, mau tak nikahi anak saya? Seperti itu Pak, sahabat Nabi dulu. Ya. Batu, kalau anak perempuan tak punya suami, berarti dia jadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bapak. Banyak nah tanggung jawab Umar ini enggak. Jadilah suami supaya laki yang mendidiknya. Ternyata ujung-ujungnya Hafsah menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah. Nah, Hafsah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu contoh. Maksudnya apa? Istri-istri Nabi itu sudah diatur sebenarnya oleh Allah. Sudah tahu Allah siapa yang akan jadi istri Nabi, siapa yang akan jadi suami Siti Hafsah. Allah sudah atur, Allah sudah tahu. Akan tetapi sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang Allah atur untuk kita. Kita tidak tahu entah besok dapat rezeki atau tidak. Kita tidak tahu apakah nanti anak kita dapat jodoh atau tidak. Maka tugas kita apa? Ikhtiar.
Calik-calik patui-patui sianan lai saleh. Contoh awak kaman cari minantu enak. Calik patui-patui sianan lai saleh. Nampaknya saleh tanya Allah babini alun. Lah babini alun. Alun lai pak lah karajo alun. Alah pak gaji bara 1.800.000. Ai kupa ya cepat enak. Boleh ditolak? Boleh. Itu ikhtiar awak pak. Setelah peratui bakok tangan ngopak dengan gaji ambo 1.800.000. Lanju anak ambo dari ambo 2,5 juta. Itu contoh enak. Kalau balaki dia orang pemasukan 1.800.000 berarti barakah dia kayaknya lanju anak awak tu. Aku elok apa-apa ya. Dulu orang tanya ustaz, bini ambo sejak menikah jo ambo buruak saja nampak. Bakok mereka itu ustaz, ambo jawab dahulu ketika nyo gadi nan magiah nyo lanju apaknyo. Kini sudah menikah nan magi lanjo siapa? Apa magi lanjo? Apaknya dulu magi lanjo 2 juta, kini sejak jadi bini apa pada apa magi lanjo? Pik ratu. Iyo. Ya, itu namanya apa tuh? Memahami hakikat dan zahir. Makanya orang nyebut ya, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara i'tiqad dia Jabariyah, secara hakikat, secara syariat, secara zahir dia ini qadariyah. Maksudnya apa? Orang ahlu sunnah wal jamaah ini bekerja seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, berusaha seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Sebelum lalu dipasangnya alarm, ya Pak. Sebelum lalu dipasangnya alarm. Kenapa dipasang alarm? Karena kita tidak tahu entah besok pagi kita akan terbangun atau tak lalu. Ibu ya. Tapi secara i'tiqad kita yakin bahwasanya apakah kita besok akan bangun tepat waktu atau terlambat tidur, pasti Allah sudah atur. Kau contoh saja kayak besok subuh besok subuh awak ingin salat ke masjid. Tapi apakah memang besok kita akan salat ke masjid atau tidak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Allah yang tahu. Karena kita tidak tahu bagaimana, tugas kita adalah berusaha sebaik-baik mungkin. Husnuzon kita bahwa Allah sudah atur yang terbaik untuk kita. Yang terbaik menurut kita apa? Yang terbaik menurut kita adalah besok saya sholat subuh berjamaah ke masjid. Agar saya bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, caranya bagaimana? Saya harus pastikan besok saya tidak terlambat bangun. Bagaimana caranya agar tidak terlambat bangun? Pasang alarm. Jangan dipasang puluh alarm, ya kecil pak, lalu tidak pasang alarm. Kalau jago juga. Jago juga. Kan umpama orang penyonda, enggak letaknya kunci onda di onda. Kalau kehilang onda ke? Hilang. Enak kuliah serupa itu ya. Punya tarana enggak dikabeknya wajibnya kalau kehilang tarana kehilang aja. Kalau rasa kiawa enggak boleh. Kita tetap harus ikhtiar. Hikmah dari apa? Hikmah dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik burak ketika Isra dan Mi'raj, berhenti di Masjidil Aqsa. Nabi ikat burak tadi. Burak itu tetap diikat oleh Nabi. Padahal burak itu nak akan lari, memang patuhnya cuma pada Nabi, nak akan mau dia dikendarai oleh orang lain, tapi Nabi tetap ikat. Kenapa diikat burak tadi? Itu yang disebut dengan ikhtiar. Yang disebut dengan ikhtiar. Pernah juga Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau terjadi wabah di satu negeri. Wabah Pak, wabah penyakit. Kalau dahulu ada wabah orang tidak tahu ini disebabkan oleh virus, tidak tahu orang. Pokoknya ada wabah. Umar sebenarnya, Sayyidina Umar itu ada jadwal kunjungan ke negeri tersebut. Ada jadwal kunjungan ke situ. Ya, ternyata sebelum masuk ke negeri tersebut datang kabar di negeri tersebut sedang ada wabah penyakit, lockdown. Kalau kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di sebuah negeri itu ada wabah penyakit, orang di negeri tersebut tidak boleh keluar, orang luar tidak boleh masuk. Jadi ada ajaran lockdown. Ya, di lockdown asli ya enggak lockdown awak patang gaya-gaya lockdown turis tibo je enggak. Orang luar negeri boleh masuk kemari, kan kacau nan orang awak baru enggak boleh keluar. Ya aduh dan sana tuh menganya amaknya sakit sakarat. Amaknya sakarat tapi di Pekanbaru, naninya di Siko. Anak ketek baru Pak.
Anak-anak baru tamat SMA, orang tuanya sekarat sakit kanker di Riau. Dia ingin pergi ke mak mencari emaknya sebelum emaknya meninggal. Kiranya gara-gara Covid tidak bisa ke Riau. Balik ya emaknya meninggal, surang saja emaknya meninggal. Kelabian benar loh. Itu nak itu. Turis-turis lalu aja, kok lalu aja. Kok nak malah nan darurat tak boleh lalu, itu nak lockdown asli wah. Jadi Umar bin Khattab akan belusukan, akan kunjungan ke negeri tadi, mendengar ada kabar akan datang penyakit, bahwasanya di negeri tersebut ada wabah. Umar bin Khattab tidak jadi masuk ke negeri tadi. Ditanya oleh salah seorang kawan beliau, sahabat beliau, wahai Amirul Mukminin, afiraran min qada'illah, atau kama qala. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah? Istilahnya kan yang bertanya kau mengecek kalau penyakit itu ketibo-tibo jo mah masuk bana awak karena garinan di situ ada wabah, kalau ndak kesakit kan ndak kesakit juga awak do bakok takut bana tu. Itulah sombong-sombongnya nak. Takut aja penyakit mah kalau bahasa orang kini. Apa kata Umar bin Khattab? Saya bukan lari dari takdir Allah. Terus apa? Saya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kau santiang jawab. Saya lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Tak boleh awak mengecek ikolah takdir ambo kalau sesuatu itu belum terjadi. Miskin awak misalkan iko lo takdir ambo, tak boleh ngecek serupa itu. Doanya tak berusaha tu yo. Anak ibu kabalaki contoh, lah calonnya ko ba suko bampo, badannya penuh tato, suko minum tua, suko main padusi. Tapi anak ibu ketujuh jujur na serupa iku. Bampo, main padusi, minum tua, subangnya di duang lagi, di telingo lagi, di mata tigo, enak. Pokoknya model itulah. Kecil anak ibu ketika dikonfrontasikan wajar, teh orang tua ingin yang terbaik untuk anak. Jangan menikah jo inyo, lai inyo pamabuk, inyo pampo. Jawi anak ibu, iko pula takdir ambo mak, tak boleh jawi. Iko lo takdir. Waduh. Kalau alun terjadi itu namanya tidak takdir. Yo, harusnya jawi ibu tadi, larilah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Jangan begitu. Karena ini belum terjadi. Ini namanya bukan takdir, ini namanya kemungkinan takdir. Ini namanya kemungkinan takdir, bukan takdir. Takdir itu kalau dia sudah terjadi. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi, berarti itu takdir. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ya, maka karena kita paham hakikat syariat, hakikatnya apa? Kita namanya tawakal. Kenapa kita tawakal? Allah sudah atur. Tapi secara zahir, secara syariat yang kita lakukan adalah ikhtiar. Kenapa kita ikhtiar? Karena kita tidak tahu apa yang Allah atur. Allah sudah atur, oke, tawakal. Pasti Allah sudah atur, pasti Allah sudah tentukan. Tapi pertanyaan kemudian, apa yang Allah atur? Wallahu alam, tidak tahu kita. Karena kita tidak tahu apakah besok dapat rezeki atau tidak, yang kita lakukan apa? Ikhtiar. Ya, berusaha sebaik-baiknya. Ustadz, saya sakit, apakah penyakit ini akan menyebabkan saya mati atau tidak? Kita tahu Allah sudah atur apakah kita akan mati atau tidak, maka kita tawakal. Ya Allah, apapun yang Engkau tuliskan bagiku, aku rela. Itu namanya tawakal. Tapi karena kita tidak tahu, maka yang kita lakukan apa? Ikhtiar, baru berobat kita. Ya, jangan kata sok-sok tawakal ya nak ambo kalau sakit nak baru Allah yang menyehatkan, mati ya nak. Mati. Berdosa. Ada orang mati dia nak mau berdosa. Batu. Baru itu wajib. Sebab ikhtiar itu wajib, tawakal juga wajib. Yang tawakal itu apa? Urusan hati. Tu rahasia awak jo Allah saja tawakal. Ya ikhtiar kita berusaha. Atau ada ibu punya anak, misalkan anak awak sakit, anak kita sakit, kemudian anak kecil awak, tetangga, ndak bawa anak sakit itu ke rumah sakit, kecil ibu, oh ndak, nyo anak kau sakit kan Allah magi ya. Allah bisa memberi penyakit, Allah juga bisa menghilangkan penyakit. Ambo serahkan saja kepada Allah.
Mati anak berdosa, berdosa Pak. Ya, kenapa berdosa? Sebab ikhtiar hukumnya juga wajib. Nah, itu bagaimana kita memahami qada dan juga qadar. Habis tuh. Ya, habis tuh. Kaji-kaji rukun iman. Iman pada Allah sudah, iman pada malaikat sudah, kitab sudah, nabi sudah, hari kiamat sudah, takdir sudah. Tinggal kita nanti insya Allah akan mengkaji tentang data-data nabi lagi dalam Aqidatul Awam. Siapa saja istri nabi, siapa saja anak nabi, masa kehidupan nabi. Maka insya Allah karena kita sudah selesailah istilahnya kaji-kaji tauhid 3 ilahiyat, nubuwat, samiyat. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.